HKBP Jambi lahir dan berdiri pada tanggal 13 Februari 1949, tepat pada baptisan kudus pertama di gedung TBA Jambi. Sebelum memiliki gedung gereja, pada tahun 1949 sampai 1953, HKBP Jambi masih beralamat berpindah-pindah, mulai dari kantor teritorial Bestor Advisor atau kantor Kresidenan Jambi di Kotamadya Jambi, kemudian berpindah ke SD Simpang Bata Jambi, dan selanjutnya berpindah ke SMP Negeri 1 Jambi. Pada tahun 1953 sampai 1986, HKBP Jambi beralamat di Jalan Maria Walanda Maramis, Kebun Kelapa, Kotamadya Jambi. Pada tahun 1986 sampai dengan sekarang, HKBP Jambi beralamat di Jalan Kapten Sujono nomor 31, Kota Baru Jambi. HKBP Jambi semenjak lahir dan berdiri pada tanggal 13 Februari 1949 adalah di bawah pelayanan Resort Sumatera Selatan dan Jambi Distrik 9. Pada tahun 1968 menjadi resort tersendiri, yaitu HKBP Jambi Resort Jambi Distrik 9 dengan pagaran HKBP Kuala Tungkal, HKBP Bajubang, Perkumpulan Jemaat Soralangun, Bangko, Muara Tembesi, dan Muara Bungo. Pada tahun 2008, HKBP Jambi mengalami pemekaran menjadi 2 resort, yaitu HKBP Jambi Resort Jambi Distrik 25 Jambi dan HKBP Kebun Kelapa Resort Kebun Kelapa Distrik 25 Jambi. Masa sebelum memiliki gedung gereja. Semenjak lahir dan berdiri, HKBP Jambi belum memiliki gedung gereja, sehingga ibadah minggu dan pelayanan gereja dilaksanakan menumpang di gedung teritorial Bestor Advisor, Gedung Kresidenan Jambi. Kemudian pindah lagi ke gedung SD Simpang Bata Jambi, dan selanjutnya pindah ke gedung SMP Negeri 1 Jambi. Gedung gereja pertama HKBP Jambi berlokasi di Jalan Maria Walanda Maramis, Kebun Kelapa, Kotamadya Jambi, dengan ukuran 7 meter x 12 meter. Dibangun pada tahun 1953 pada masa pelayanan Pendeta S.M. Sianturi. Kemudian diperluas menjadi 13 meter x 12 meter pada tahun 1966 pada masa pelayanan Pendeta T.H. Panjaitan. Kemudian pengadaan bangku dan pembangunan pagar komplek gereja pada tahun 1970 pada masa pelayanan Pendeta M.M. Simanjuntak. Kemudian diperluas dengan menambah sayap tanpa dinding pada tahun 1980 pada masa pelayanan Pendeta K.W. Tampu Bolon. Selanjutnya dirombak total menjadi 2 lantai, ditambah balkon di lantai 2 pada tahun 2008 pada masa pelayanan Pendeta S. Sihombing STH. Gedung gereja kedua HKBP Jambi berlokasi di Jalan Kapten Sujono nomor 31 Kota Baru Jambi di atas lahan seluas 1 hektar 79 meter dengan ukuran 24 meter x 42 meter dan balkon dengan ukuran 7 meter x 24 meter. Dirintis pada tahun 1983 pada masa pelayanan Pendeta K.W. Tampu Bolon, pembangunan diselesaikan mencapai 75% serta melaksanakan MBO oleh Eforus DSGHM Siahaan. Pada masa pelayanan Pendeta Dr. Yansen Parnide pada tanggal 21 September 1986. Pembangunan kemudian dilanjutkan sampai ke tahap 100% dan pelaksanaan pengompoyan oleh Eforus Pendeta Dr. S.A.E. Nababan. LLD diikuti penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi Masun Sofwan pada 14 Mei 1989 pada masa pelayanan Pendeta Pahala T.P. Sihombing. Pada tahun 2006 dibangun konsistori yang menempel di bagian belakang gereja. Tahun 2006 pada masa pelayanan Pendeta Sahat Sihombing STH.
dan renovasi tahun 2010 pada masa pelayanan Pendeta Sahat MT Hutagalung. Tahun 2013 dilakukan pengecatan ulang atap, pemasangan keramik lantai konsistori, dan pembuatan sekat kantor. Tahun 2014 dilaksanakan pembangunan turap dan pagar gereja pada masa pelayanan Pendeta Victor Ambarita STH. Tahun 2019 sampai tahun 2020 dilaksanakan perbaikan atap gereja pada masa pelayanan Pendeta Tampak Hutagaol MTH. Pada masa pelayanan Pendeta Edward Aritonang dilaksanakan pembuatan pintu akses masuk dan keluar pelayanan ibadah menuju konsistori dan pembuatan kamar mandi 2 unit di dalam konsistori tahun 2022 serta pemasangan AC di dalam gedung gereja tahun 2023. HKBP Jambi memiliki beberapa unit rumah dinas, yaitu yang pertama Rumah Dinas Pendeta Resort yang berlokasi di Komplek Gereja yang dibangun pada tahun 1986 sampai 1989 pada masa pelayanan Pendeta PTP Sihombing. Rumah dinas ini telah direnovasi total pada tahun 2020 pada masa Pendeta Tampak Hutagaol MTH dan dilanjutkan pada masa pelayanan Pendeta Edward Aritonang. Selanjutnya, Rumah Dinas Guru Huria yang dibangun pada tahun 1986 sampai 1989 pada masa pelayanan Pendeta Pahala TP Sihombing STH. Selanjutnya, rumah dinas yang ditempati oleh Koster yang dibangun tahun 2010 pada masa pelayanan Pendeta Sahat MT Hutagalung. Lalu, 2 rumah dinas di Royal Regency yang ditempati oleh Pendeta Ramses Sitompul dan Diakonis Rosminta Boru Simangunsong yang dibeli pada tahun 2012 pada masa pelayanan Pendeta Sahat MT Hutagalung. Selanjutnya, rumah dinas yang ditempati oleh Bibel Frotaruli Borunab Dabdab yang dibangun tahun 2014 sampai 2016 masa pelayanan Pendeta Dr. Insinyur Pritz Sihombing. Lalu ada rumah dinas yang ditempati Pendeta Martin Sirait SSI Teol yang dibangun tahun 2019 pada masa pelayanan Pendeta Tampak Hutagaol MTH. Lalu rumah dinas yang ditempati Pendeta Pesta Natalina Boru Silayan STH pada masa pelayanan Pendeta Tampak Hutagaol MTH. Hasil Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Jambi, dibangunlah Sopo Godang Jubileum HKBP Jambi yang berada di Komplek Gereja. Dibangun tahun 1999 pada masa pelayanan Pendeta Edward G. Simanjuntak. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama disewakan untuk acara pesta dan acara lainnya. Gedung ini telah diperluas dengan membangun 2 sayap kanan dan kiri pada masa pelayanan Pendeta Sahat Sihombing STH. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dapur Sopo Godang tahun 2010 pada masa pelayanan Pendeta Sahat MT Hutagalung. Lantai kedua difungsikan menjadi tempat ibadah dan pada tahun 2022 sampai 2023 dibangun ruang laktasi, kamar mandi, pergantian atap, rangka atap baja, ganti plafon, cat, dan pemasangan AC pada masa pelayanan Pendeta Edward Aritonang. HKBP Jambi memiliki 4 unit kantin yang dibangun di depan Sopo Godang tahun 2006 pada masa pelayanan Pendeta S. Sihombing. Kemudian direnovasi menjadi bangunan beton bertingkat di mana lantai 1 difungsikan menjadi 4 unit dan lantai 2 menjadi rumah dinas full-timer dan guest house tahun 2014 sampai 2016 pada masa pelayanan Pendeta Dr. Insinyur Fritz Sihombing. Partukowan dibangun di belakang gereja dan di samping rumah dinas guru Huria yang difungsikan untuk tempat melakukan rapat-rapat, latihan kor, dan lain-lain pada masa pelayanan Pendeta Dr. Fritz Sihombing. Partukowan tersebut dibangun pada tahun 2014 sampai 2016 dan menggunakan kamar mandi 2 unit yang dibangun pada tahun 2013 pada masa pelayanan Pendeta Victor Ambarita STH. Rumah duka. Rumah duka berlokasi di komplek gereja di belakang rumah dinas Pendeta Resort, dibangun pada tahun 2017 pada masa pelayanan Pendeta Tampak Hutagaol MTH.
Gedung 2 tingkat di sebelah kanan gapura gereja. Gedung 2 tingkat ini pada lantai 1 difungsikan untuk sekretariat Naposo 1 pintu dan kantor full-timer 1 pintu. Dan di lantai 2 yang diperuntukkan untuk rumah dinas full-timer yang dibangun pada masa pelayanan Pendeta Tampak Kutagaol pada tahun 2020 sampai 2021. Kendaraan: 1 unit mobil dinas Pendeta Resort minibus Toyota Avanza pada masa pelayanan Pendeta Sahat MT Hutagalung, kemudian dijual dan dibeli 1 unit minibus Toyota Avanza pada masa pelayanan Pendeta Dr. Insinyur Prit Sihombing. Lalu 1 unit mobil jenazah truk cold diesel yang dibeli pada tahun 2013 pada masa pelayanan Pendeta Victor Ambarita STH. Dan 1 unit sepeda motor Matic Honda Vario yang dibeli pada masa pelayanan Pendeta Insinyur Dr. Prit Sihombing STH. HKBP Jambi memiliki beberapa lahan sebagai berikut. 1. Sebidang tanah seluas 2.000 meter di Jalan Bukit Barisan Jambi Selatan. Diperuntukkan untuk lokasi pembangunan gedung gereja yang dibeli pada tahun 1975 pada masa pelayanan Pendeta T. Kasihaan. Selanjutnya, tanah ini diperuntukkan untuk lokasi pembangunan SMP dan SMA Nomensen pada tahun 1988 pada masa pelayanan Pendeta PTP Sihombing. 2. Sebidang tanah seluas 2.139 meter di Jalan Mayang Mangurai Simpang 3 Sipin pada tahun 1977 pada masa pelayanan Pendeta TK Siaan. Selanjutnya, tanah ini dipergunakan lokasi pembangunan rumah dinas dan kantor distrik 25 Jambi pada masa pelayanan Pendeta EG Simanjuntak. Sebidang tanah seluas 1 hektar 97 meter di Jalan Kapten Sujono nomor 31 Kota Baru Jambi, Komplek Gereja. 3. Sebidang tanah seluas 1 hektar di Sungai Gelam pada tahun 2013 pada masa pelayanan Pendeta Victor Ambarita. Keempat, sebidang tanah seluas 1,4 hektar di Desa Talanggulo dekat Palmerah yang akan diperuntukkan lokasi pembangunan gereja untuk rencana pemekaran Resort Jambi dalam waktu dekat pada masa pelayanan Pendeta Edward Aritonang. 5. Sebidang tanah seluas 280 meter Jalan Simpang Aceh Lingkar Selatan Palmerah. Tempat pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Jambi di WEK Palmerah Lama pada masa pelayanan Pendeta Sahat MT Hutagalung. Keenam, pengadaan sebidang tanah di Tlanepura, tempat pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Jambi di WEK Tlanepura pada masa pelayanan Pendeta Dr. Insinyur Prit Sihombing. Pembinaan. 1. Pembentukan sekolah minggu pertama HKBP Jambi pada tahun 1954 pada masa pelayanan Pendeta A. Pardede. 2. Melaksanakan pekabaran Injil kepada suku anak dalam di Jambi pada tahun 1970 pada masa pelayanan Pendeta M.M. Simanjuntak. 3. Melakukan pekabaran Injil ke Lubuk Linggau pada masa pelayanan Pendeta T.K. Siahaan. 4. Melakukan pelayanan pengajaran mata kuliah agama Kristen di Unja pada 1971 sampai 1978 oleh Pendeta TK Siaan. 5. Melaksanakan pengajaran mata kuliah agama Kristen di Unja pada tahun 1978 sampai 1983 oleh Pendeta KW Tampu Bolon. 6. Melaksanakan pelayanan ibadah kepada karyawan perusahaan yang ada di Jambi pada tahun 1982 pada masa pelayanan Pendeta KW Tampu Bolon. 7. Pembentukan Sekretariat NHKBP Jambi yang dirintis pada tahun 1983 pada masa pelayanan Pendeta KW Tampu Bolon dan dilanjutkan oleh Pendeta Dr. J. Pardede pada tahun 1985 yang menghasilkan Sekretariat NHKBP Jambi antara lain Komisariat Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Galatia, Efesus. 8. Melakukan kegiatan penyuluhan dan penanggulangan kenakalan remaja pada Juli 1988
pada masa pelayanan pendeta PTP Sihombing. 9. Pembina sekolah minggu melalui Kantatak Hoir pada masa pelayanan pendeta S. Sihombing STH. 10. Melakukan kegiatan malam tongon untuk NHKBP pada masa pelayanan pendeta Dr. Insinyur Prit Sihombing. 11. Melakukan program Youth Camp pertama untuk remaja dan aposo pada masa pelayanan pendeta Insinyur Prit Sihombing dan dilanjutkan dengan Youth Camp kedua pada masa pelayanan pendeta Tampak Kuta Gaul MTH. 12. Melakukan peningkatan pelayanan Parhalado ke kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung pada masa pelayanan pendeta Edward Aritonang. 13. Melakukan kunjungan rohani bagi NHKBP ke HKBP Taman Mini Jakarta pada masa pelayanan pendeta Edward Aritonang. 14. Melakukan kegiatan penghijauan yang menginspirasi bagi anak sekolah minggu, remaja, naposo, ina, ama, lansia. Pentingnya penghijauan dengan menanam pohon durian di Sungai Gelam pada masa pelayanan pendeta Edward Aritonang. 15. Melakukan kegiatan malam inspirasi untuk NHKBP Jambi pada tahun 2023 pada masa pelayanan pendeta Edward Aritonang. 16. Melakukan pembinaan terhadap Parhalado Partohonan dan non-partohonan dengan mendatangkan narasumber dari pimpinan pusat HKBP pada masa pelayanan pendeta Edward Aritonang. 17. Melaksanakan perayaan Pesta Jubileum HKBP Jambi ke-75 tahun pada tanggal 2-3 Maret 2024 pada masa pelayanan pendeta Edward Aritonang. HKBP Jambi memiliki beberapa unit pendidikan di bawah naungan Yayasan Nomensen, yaitu 1. SMP dan SMA Nomensen yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan Teok Jambi Selatan yang dibangun pada tahun 1986 pada masa pelayanan pendeta Pahala TP Sihombing STH. SMP yang beroperasi pada tahun 1987 dan SMA yang beroperasi pada tahun 1988 pada masa pelayanan pendeta Pahala TP Sihombing STH. 2. PAUD Yobel di Palmerah Lama pada tahun 2011 pada masa pelayanan pendeta Sahad MT Hutagalung SMTH. Yang ketiga, PAUD Gloria di Tlanepura pada tahun 2013 pada masa pelayanan pendeta Victor Ambarita STH. HKBP Jambi memiliki 13 sekolah minggu, yaitu 1. Sekolah Minggu HKBP Jambi di HKBP Jambi lantai 2. 2. Sekolah Minggu di WEK Palmerah Lama. 3. Sekolah Minggu di WEK Tlanepura. 4. Sekolah Minggu di WEK Sipin STM. 5. Sekolah Minggu di WEK Mayang Sungai Sawang. 6. Sekolah Minggu di WEK Villa Makasda. 7. Sekolah Minggu di WEK Judika Parserahan. 8. Sekolah Minggu di WEK Gotong Royong. 9. Sekolah Minggu di WEK Teho. 10. Sekolah Minggu di WEK Talang Bakung Tangkit 2. 11. Sekolah Minggu di WEK Pasir Putih. 12. Sekolah Minggu di WEK K3. Dan 13. Sekolah Minggu di WEK Talang Bakung Tangkit. HKBP Jambi juga memiliki 43 paduan suara di berbagai WEK dan kategorial, yaitu 1. Kor Ina Kamis, 2. Kor Ina Esther, 3. Kor Ina Deborah, 4. Kor Ina Agape, 5. Kor Ina Villa Makasda, 6. Kor Ina Mayang, 7. Kor Ina Judika, 8. Kor Ina Kolose, 9. Kor Ina Sipin, 10. Kor Ina Naomi, 11. Kor Ama Sion, 12. Kor Ama Solagaratia, 13. Kor Ama Immanuel, 14. Kor Ama Parjamita, 15. Kor Ama Pargodungan, 16. Kor Ama K3, 17. Kor Ama Shalom, 18. Kor Ama Eklesia, 19. Kor Ama Kolose, 20. Kor Gabungan Agave, 21. Kor Gabungan K3, 22. Kor Gabungan Pargodungan, 23. Kor Gabungan Tlanepura, 24. Kor Gabungan Judika, 25.
Kor Gabungan Villa Makasda, 26 Kor Gabungan Mayang, 27 Kor Gabungan Shalom, 28 Kor Gabungan Talang Bangkung Tangkit, 29 Kor Gabungan Lansia, 30 Kor Gabungan Navoso Bulung, 31 Kor Bina Vokalia, 32 Vokal Grup Mazmur Voice, 33 Vokal Grup Ina Marananta, 34 Vokal Grup Solideo Glory, 35 Vokal Grup Perhalado Ina, dan 36 Vokal Grup Ina Villa Makasda. Pada tahun 1949, Jemaat HKBP Jambi berjumlah 23 KK. Pada tahun 1985, Jemaat HKBP Jambi berjumlah 1.500 KK. Pada tahun 2024, Jambi HKBP Jambi berjumlah 2.583 KK dengan keterangan sekolah minggu 1.138 jiwa, remaja 743 jiwa, Naposo Bulung 2.408 jiwa, Ina 2.451 jiwa, Ama 2.155 jiwa, Lansia 1.918 jiwa. Pada tahun 2024, HKBP Jambi mempunyai 4 orang pendeta, 1 orang Bible Pro, dan 1 orang diakones. Sintua HKBP Jambi berjumlah 91 orang. Demikian sejarah singkat HKBP Jambi. Kami sadar pasti ada kekurangan dan kehilapan dalam menyusun dan membuat sejarah singkat ini. Untuk itu kami mohon maaf. Panitia Tahun Profesionalisme dan Jubileum 75 tahun HKBP Jambi. Seksi Sejarah Koordinator Sintua Parlin SP Sihombing.